Halo, apa kabar Sobat Sportstream? Akhirnya Timnas Indonesia U23 tiba di Qatar pada 10 April 2024. Inilah skuad akhir Timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23. 6 pemain dicoret pelatih Indonesia Shin Tae-yong. Salah satu media Qatar menyoroti kekuatan Timnas Indonesia jelang berlaga di Piala Asia U23. Media ASEAN bahkan tak habis pikir kualitas Timnas Indonesia. 4 negara raksasa Asia kini kian mengawasi progres Timnas Indonesia. Nomor 1 ada Jepang dan juga ada berita menjelang Piala Asia U23, gelandang asal Argentina ngebet dinaturalisasi untuk bisa bergabung dengan Timnas Indonesia. Berikut kami akan coba merangkum berita terbaru dan terhangat dalam seputar Timnas Indonesia. Simak kabar selengkapnya di kanal Berita Sportstream hanya untuk Anda. Timnas Asia U23 Indonesia sudah merilis skuad akhir untuk turnamen Piala Asia U23 2024. Ya, kepastian tersebut dikutip dari laman resmi AFC pada Rabu 10 April 2024. Badan tertinggi sepak bola dunia itu merilis skuad akhir seluruh peserta Piala Asia U23 yang digelar pada 15 April sampai 13 Mei 2024 di Qatar. Shin Tae-yong terhitung mencoret 6 pemain di skuad final ini. 6 pemain yang dimaksud adalah Erlangga Satyo, Haikal Al-Hafidz, Bagas Kava, Rifki Dwi Alfian, Alfian Dewangga, dan Nathan Choaon. Alfian Dewangga sendiri dicoret karena tengah menjalani proses operasi kecil di bagian ketiak kirinya. Sementara Nathan Choaon dicoret karena memang tidak mendapat izin dari klubnya. Dari 23 nama yang masuk, Justin Hubner masuk dalam skuad akhir tanpa mengikuti TC. Justin masih harus menjalani agenda bersama timnya sekarang Koreento Osaka. Pemain berusia 20 tahun tersebut sudah menjalani debut bersama Koreento Osaka di J1 League. Justin bahkan dikabarkan bakal bergabung ke Timnas Indonesia U23 sehari sebelum duel kontra Australia pada 17 April nanti. Dalam daftar ini ada 5 pemain yang saat ini berkarir di luar negeri. Kelimanya adalah Justin Hubner, Ivan Jenner, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, dan juga Rafael Struijk. Dari kelima nama tersebut, 3 diantaranya sedang berkarir di benua Eropa. Sisanya Timnas Indonesia diperkuat nama-nama pemain yang tampil di Liga 1. Selain itu, beberapa nama di atas adalah alumnus medali emas SEA Games 2023. Beberapa nama diantaranya adalah Muhammad Adi Satrio, Hernando Ari, Pratama Arhan, Rizky Ridho, sampai Komang Teguh. Ada 12 pemain alumnus medali emas SEA Games 2023 dalam daftar ini. Timnas U23 Indonesia bakal satu grup dengan tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania. Timnas U23 Indonesia akan menghadapi Qatar di laga perdana pada Senin 15 April esok. 3 hari kemudian Garuda Muda akan menentang Australia, sementara pada laga pamungkas fase grup tim asuhan Shin Tae-yong ini akan menentang Yordania. Salah satu media menyoroti kekuatan Timnas U23 Indonesia jelang berlaga di Piala Asia U23. Qatar yang bersama Indonesia dalam satu grup mengakui kehebatan dan kualitas skuad Garuda Muda. Salah satu media Qatar Al-Sharq menyebut jika Indonesia menjelma sebagai salah satu kekuatan baru Asia yang cukup diperhitungkan sejak dilatih oleh Shin Tae-yong. Apalagi partisipasi perdana Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 menjadi bukti kuat lainnya. Ini merupakan perkali pertama Timnas U23 Indonesia mengikuti Piala Asia U23. Usai berjalan selama 5 edisi, penggawa Garuda Muda memastikan lolos Piala Asia U23 usai menjadi juara grup dalam babak kualifikasi melawan Taiwan dan Turkmenistan. Bahkan para pemain Timnas U23 Indonesia tak luput ujian dari tulisan media Qatar tersebut. Secara terang-terangan, Al-Sharq menyebut jika skuad Garuda dihuni oleh beberapa pemain bintang yang punya talenta yang memukau. Sebanyak 4 negara raksasa Asia kini mewaspadai progres Timnas Indonesia. Hal ini karena peningkatan permainan skuad Garuda yang kalau terus dilanjutkan maka akan menjadi kekuatan baru pesepak bola Asia mendatang. Seperti diketahui, Timnas Indonesia tak henti-hentinya membuat kejutan bagi tim-tim besar Asia di awal 2024. Melihat perkembangan Timnas Indonesia yang begitu masif ini, sederet tim-tim kuat Asia pun mulai mewaspadai kekuatan Indonesia di Jepang. Dan berikut adalah 4 negara raksasa Asia yang kini tengah mewaspadai progres Timnas Indonesia. Yang pertama ada China. Negara pertama yang mewaspadai perkembangan Timnas Indonesia adalah China. Media asal negeri tirai bambu Newspaper 163 bahkan menyebut jika perkembangan Indonesia seperti roket dan akan siap menjadi raja ASEAN yang baru. Yang kedua adalah Korea Selatan. Negara asal Shin Tae-yong yakni Korea Selatan juga mulai mewaspadai progres Timnas Indonesia. Menilik penampilan di Piala Asia dan penampilan skuad Garuda, media asal Korsel.net.com bahkan menyebut jika Piala Dunia bukanlah hal yang mustahil bagi Indonesia.
Menilik penampilan di Piala Asia dan penampilan skuad Garuda, media asal Korsel.net.com bahkan menyebut jika Piala Dunia bukanlah hal yang mustahil bagi Indonesia. Ini adalah pertama kalinya dalam 16 tahun Indonesia bisa lolos turnamen Piala Asia sejak tahun 2007, ketika mereka menjadi tuan rumah. Tim ini menunjukkan kepada tim Asia bahwa mereka adalah kekuatan yang harus diperhitungkan, tulis media Korea Selatan tersebut. Yang ketiga adalah Irak. Lawan terdekat timnas Indonesia, Irak juga tengah mengawasi progres timnas Indonesia. Hal tersebut diakui oleh pelatih timnas Irak Jesus Casas, berhati-hati akan menghadapi Indonesia apalagi laga tersebut akan digelar di Jakarta. Irak dan Indonesia punya karakteristik yang serupa. Yang paling menonjol adalah mereka punya pemain di Eropa yang performa mereka terus meningkat. Ya, ini akan menjadi pertandingan yang jauh lebih sulit karena kami akan melawan tim-tim yang diisi banyak pemain Belanda. Saya juga mendengar kabar bahwa timnas Indonesia masih mengincar para pemain keturunan Eredivisie. Mereka semakin kuat dan kita akan menghadapi mereka di laga tandang nanti, kata pelatih Irak yang bernama Jesus Casas. Lalu yang keempat ada Jepang. Ada tim terkuat Asia, Jepang, yang sangat ketakutan Indonesia. Hal itu diutarakan oleh penyerang andalan Samurai Biru, Ayase Ueda, yang juga menyebut jika Indonesia menjadi kontender yang mengerikan baru di masa mendatang. Demikianlah laporan kami untuk sahabat Sportscreen. Silahkan subscribe channel kami untuk laporan tentang informasi olahraga dan bola lainnya. Salam Sportscreen.